Apa yang kalian lakukan di sini? Biarkan keluargaku tinggal di sini. Daripada rumah besar ini dihuni arwah ayah, Pak. Aku masih ingat rasa tanah itu. Kering, tapi dingin. Menyentuh telapak tanganku saat aku menaburkan bunga terakhir di atas pusara ayah. Hampir seminggu. Tepatnya, 6 hari, 13 jam, dan beberapa menit yang terus aku hitung seperti orang yang kehilangan arah. Seperti jam dinding di rumah kontrakanku yang detiknya berbunyi terlalu keras, mengingatkanku setiap saat bahwa ayah tidak akan pernah kembali. Kuburan ayahku belum kering. Bukan kiasan. Bukan pemanis cerita. Tanah merah di pemakaman umum itu benar-benar masih basah ketika aku menjenguknya kemarin sore. Bekas cangkul para penggali masih tampak jelas. Papan penanda nama sementara yang terbuat dari kayu murah masih terpancang rapuh, menahan hujan gerimis yang turun tiba-tiba. Aku berdiri di sana sambil memegang payung kecil, membiarkan separuh tubuhku basah karena payung itu hanya cukup untuk melindungi pusara ayah. Bukan untukku. Ayah pantas dilindungi dari hujan. Setidaknya itu yang aku pikirkan saat itu. Aku, Putri, anak tunggal dari almarhum Haji Rahmat, kontraktor sukses yang namanya pernah harum di kota ini. Ayah meninggal karena serangan jantung. Tiba-tiba, pagi itu dia masih tersenyum sambil menyuap bubur ayam kesukaannya. Malamnya dia sudah terbujur kaku di UGD. Dokter bilang pembuluh darahnya sudah seperti kawat berkarat. Aku bilang, kenapa tidak dari dulu dia bilang kalau dadanya sering sesak? Tapi itu pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Kuburan ayah belum kering, tapi rumah warisannya yang megah di Jalan Mawar nomor 8 sudah kosong selama seminggu penuh. Aku sengaja tidak tinggal di sana. Bukan karena aku tidak mencintai ayah. Justru sebaliknya. Aku terlalu mencintainya sehingga setiap sudut rumah itu berteriak namanya. Dapur tempat dia belajar masak setelah ibu meninggal 10 tahun lalu. Ruang tamu dengan sofa kulit yang selalu dia tepuk-tepuk setiap kali dia mengajakku ngobrol. Kamar tidurnya yang masih menggantung pakaian koko favoritnya di balik pintu lemari. Aku belum siap. Aku rasa tidak ada anak yang siap kehilangan orang tua dalam hitungan jam. Jadi aku memilih mengontrak. Rumah kecil di perumahan Anggrek Permai Blok C12. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu sempit. Dapur yang kalau aku masak rendang pasti seluruh rumah jadi ruang uap. Harga sewanya murah karena lokasinya agak masuk ke dalam gang. Aku tidak peduli. Yang aku butuhkan hanyalah tempat di mana aku bisa menangis tanpa bayang-bayang ayah muncul dari setiap cermin. Mas Ragil, suamiku, awalnya tampak mengerti. Kamu butuh waktu, Put, katanya 2 hari setelah ayah dimakamkan. Dia mengelus kepalaku saat itu, dan aku menangis di pangkuannya. Ayahmu pasti bangga kamu menjaga kenangan dia dengan caramu sendiri. Aku ingat mengucap syukur waktu itu. Aku pikir aku menikah dengan laki-laki yang tepat. Laki-laki yang akan melindungiku, bukan memanfaatkan kelemahanku. Tapi kuburan ayah belum kering. 6 hari setelah ayah pergi, atau tepatnya di malam hari ketika hujan gerimis masih setia mengguyur kota ini, ponselku berdering. Aku sedang menggoreng tempe untuk makan malam sendiri. Mas Ragil bilang dia ada urusan di luar kota, jadi aku terbiasa memasak untuk 1 porsi. Putri, ini Bu RT. Aku mengenali suara itu. Bu RT dari kompleks rumah ayah. Perempuan separuh baya yang rambutnya selalu disanggul rapi dan lidahnya terkenal tajam kalau sudah membahas gosip tetangga. Iya, Bu RT. Ada apa? Enduk. Rumah ayahmu ramai sekali sekarang. Aku mematikan kompor. Ramai bagaimana, Bu? Keluarga suamimu pindahan. Pakai truk kontainer besar. Barang-barangnya banyak. Sampai mobil box 3 buah. Saya kira kamu yang pindah. Tapi saya lihat Mas Ragil sendiri yang ngatur-ngatur. Ibu mertuamu juga ada? Bapak mertuamu duduk-duduk di teras kayaknya santai. Enggak lama, 2 perempuan muda, kakak atau adik iparmu, juga ikut. Sama 1 anak kecil. Jantungku berdetak tidak karuan. Bukan detak kaget. Bukan detak marah. Ini detak yang lebih buruk dari itu. Detak kecewa yang menusuk hingga ke sumsum. Bu RT, mereka izin apa enggak sebelumnya? Enggak ada, Putri. Saya juga kaget. Tiba-tiba gerbang rumah ayahmu kebuka lebar. Saya kira maling pertama kali. Tapi begitu lihat Mas Ragil, ya saya cuma bisa manggut-manggut. Saya pikir itu sudah sepengetahuan kamu. Enggak, Bu. Tidak. Suara Bu RT di ujung telepon terdengar menarik napas panjang. Waduh, ini masalah besar, Enduk.
Saya lihat mereka sudah mulai nata-nata kamar. Kasur baru masuk. Kulkas besar juga sudah ada di dapur. Sepertinya mereka serius mau tinggal di sana. Aku terdiam. Tempe di wajan sudah dingin. Minyaknya mulai menggumpal. Tapi aku tidak peduli. Putri, kamu masih dengar? Bu RT memecah keheningan. Iya. Bu. Terima kasih infonya. Saya akan urus ini. Aku mematikan telepon. Tangan gemetar saat aku mencoba menghubungi Mas Ragil. Tring, tring, tring. Tidak diangkat. Kurir pesan WhatsApp. Mas, aku dengar keluarga Mas pindah ke rumah ayahku. Benarkah? Centang 1. Tidak terbaca. Mas, ini rumah warisan. Ayahku baru meninggal seminggu yang lalu. Kuburannya bahkan belum kering. Centang 1. Tidak terbaca. Mas Ragil, angkat teleponnya. Centang 1. Tidak terbaca. Aku mencoba lagi. Telepon. Tidak diangkat. Telepon lagi. Langsung masuk pesan suara. Dia mematikan ponselnya. Suamiku sendiri, laki-laki yang seminggu lalu mengelus kepalaku sambil bilang bahwa aku butuh waktu, sekarang tidak bisa dihubungi. Dia sengaja menghilang. Dia tahu aku akan marah. Dia tahu aku akan melarang. Jadi dia memilih untuk tidak memberiku kesempatan melarang sama sekali. Disitulah, di dapur sempit kontrakanku yang beraroma tempe dingin dan minyak jelantah, aku sadar sesuatu telah mati. Bukan ayah. Bukan harapan. Tapi rasa percaya. Kuburan ayah belum kering, tapi suamiku sudah memboyong seluruh keluarganya untuk tinggal di rumah warisan ayahku yang megah. Tanpa seizinku. Padahal aku masih mengontrak di rumah lain. Dan dia bahkan tidak punya nyali untuk bilang langsung ke aku. Aku mematikan lampu dapur. Aku berjalan ke kamar. Aku duduk di tepi tempat tidur selama 5 menit. Hanya 5 menit. Untuk menangis. Bukan tangis histeris. Bukan tangis heboh. Tapi tangis pelan yang keluar dari lubang paling dalam di dadaku. Tempat ayah dulu duduk sambil bercerita tentang masa mudanya. Setelah 5 menit, aku berdiri. Aku mencuci muka. Aku mengganti baju tidurku dengan kemeja lengan panjang dan celana jeans. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak satu-satunya yang tersisa dari ayahku. Malam itu juga, aku mengambil kunci motor dan melesat ke Jalan Mawar nomor 8. Hujan gerimis masih turun. Aku tidak memakai payung. Aku biarkan air hujan membasahi wajahku, karena setidaknya hujan tidak akan mengkhianatiku seperti laki-laki yang kusebut suami. Di perjalanan, bayangan ayah muncul di benakku. Dia pernah berkata, "Enduk, rumah itu bukan sekadar tembok. Rumah itu harga diri. Kalau ada yang berani menginjak-injak rumahmu, berarti dia menginjak-injak kamu juga. Jangan pernah biarkan itu terjadi." Aku ingat kata-kata itu sekarang. Kuburan ayah belum kering. Tapi harga dirinya, harga diriku, sedang diinjak-injak oleh keluarga yang mengaku mertuaku. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, mereka akan angkat kaki dari rumah ayahku. Bukan besok. Bukan lusa. Tapi malam itu juga. Aku tidak tahu caranya. Tapi aku yakin ayah tidak akan membiarkan putri satu-satunya tidur dengan air mata yang tertelan sendiri. Aku yakin. Karena tanah di kuburan ayahku memang belum kering. Artinya, doa-doa yang baru saja aku taburkan di sana, belum sempat naik ke langit. Dan aku tahu, doa anak yang dizalimi tidak pernah tertahan di pintu langit. Hujan gerimis menemani perjalananku malam itu. Jalan menuju Jalan Mawar nomor 8 sudah aku hafal di luar kepala. Setiap tikungan, setiap polisi tidur, setiap lampu jalan yang mati. Semuanya terekam dalam ingatanku seperti peta yang dilukis ayah sejak aku kecil. Dulu, setiap kali aku bermain hingga sore di rumah teman, ayah selalu menjemputku lewat rute ini. Dia akan membelikan aku gorengan di pinggir jalan, lalu kami tertawa bersama di atas motor tua Honda Supra yang knalpotnya sedikit bunyi. Sekarang, motor yang sama aku kendarai sendirian. Hujan mengguyur wajahku, tapi aku tidak merasa dingin. Yang aku rasa hanyalah panas di dadaku, api kemarahan yang menyala pelan, tidak meledak-ledak, tapi cukup untuk membakar semua alasan yang coba aku bangun untuk memaafkan Mas Ragil. Saat aku belok ke Jalan Mawar, pandanganku langsung tertuju pada rumah ayah. Rumah itu berdiri megah seperti biasa. 2 lantai dengan cat putih krem yang ayah pilih sendiri karena katanya, warna kalem, tidak norak, tapi tetap berkelas. Taman depan dengan pohon mangga yang ayah tanam saat aku lahir, sekarang sudah berbuah lebat meskipun musim hujan.
dan pagar besi hitam yang selalu ayah lep setiap hari Sabtu pagi. Tapi malam itu, pagar itu terbuka lebar. Tidak seperti biasanya. Biasanya pagar itu hanya aku atau ayah yang membuka. Sekarang, pintu pagar menganga seperti mulut yang sedang menertawakanku. Di halaman depan, terparkir satu truk kontainer ukuran sedang. Pintu belakang truk masih terbuka, memperlihatkan tumpukan kardus, plastik besar berisi pakaian, dan satu set kursi tamu plastik warna biru yang jelas-jelas bukan milik ayah. Aku memarkir motor di seberang jalan. Aku tidak ingin mereka mendengar kedatanganku terlebih dahulu. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri seberapa dalam mereka sudah menginvasi rumah yang bukan milik mereka. Aku berjalan pelan menembus gerimis. Kakiku terasa berat, seperti diikat batu. Setiap langkah terasa seperti melangkah di atas kenangan yang pecah berkeping-keping. Ketika aku sampai di teras, pintu utama rumah terbuka setengah. Aku bisa mendengar suara-suara dari dalam. Suara yang tidak asing, tapi saat ini terasa asing sekaligus menyakitkan. Bu, lemari ini taruh di kamar depan aja. Yang dekat jendela biar dapat sinar matahari pagi. Itu suara Winda, adik ipar keduaku. Perempuan berusia 19 tahun yang kuliah di universitas swasta dan terkenal paling manja di keluarganya. Jangan di situ, Win. Nanti mengganggu lalu lalang. Taruh di pojok sana, dekat pintu kamar mandi, sahut suara lain. Bu Sri, ibu mertuaku. Perempuan yang selalu tersenyum manis di depanku setiap kali aku membawakan oleh-oleh dari perjalanan dinas. Cila, jangan main di tangga. Nanti jatuh. Itu Risa, adik ipar pertamaku, yang membawa serta keponakannya, Cila, anak dari kakak perempuan Risa yang tinggal di luar kota. Ternyata mereka membawa Cila juga. Jadi bukan hanya mertua dan adik ipar, tapi juga anak kecil yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan ayahku. Aku melangkah masuk. Ubin marmer Italia yang ayah pesan langsung dari Surabaya kini tertutup sebagian oleh kardus-kardus. Dinding ruang tamu yang dulu dipajang foto-foto ayah dan ibu sekarang sudah berganti dengan poster drama Korea dan kalender bank swasta. Sofa kulit kesayangan ayah, warna coklat tua yang sudah menemani kami hampir 10 tahun. Kini di atasnya berserakan bantal-bantal warna-warni yang bukan punya ayah. Ada noda kecap manis di sandaran tangan. Ada bekas telapak kaki kecil, mungkin Cila, di bagian dudukan. Aku berdiri di ambang pintu, basah kuyup. Tidak ada yang menyapaku lebih dulu. Mereka terlalu sibuk mengatur posisi barang, membuka kotak, dan tertawa. Mereka tertawa. Di rumah ayahku yang masih beraroma dupa dari pemakaman seminggu lalu, mereka tertawa seperti sedang piknik. Bu Sri, panggilku pelan. Bu Sri menoleh. Wajahnya terlihat sedikit kaget, tapi cepat-cepat dia menutupinya dengan senyum. Oh, Putri, kamu datang. Nak, bagus, kebetulan kita lagi repot nih. Tolong bantu Risa pindahin kardus yang di depan pintu dapur, nanti menghalangi. Dia menyuruhku. Ibu mertuaku menyuruhku membantu mereka membongkar barang di rumah warisanku sendiri. Seperti aku ini kuli. Seperti aku ini tamu. Seperti rumah ini milik mereka. Bu Sri, kataku lagi, kali ini lebih tegas. Apa yang kalian lakukan di sini? Bu Sri berhenti tersenyum. Winda dan Risa juga berhenti memindahkan kardus. Cila, yang sedang asyik bermain dengan boneka di lantai, menatapku dengan mata polos tapi curiga. Seperti anak kecil yang tahu ada orang asing masuk ke rumahnya. Putri, kamu belum dengar dari Mas Ragil? Tanya Bu Sri, masih berusaha bersikap tenang. Tidak. Mas Ragil tidak bilang apapun kepada saya. Ponselnya mati. Tidak membalas wa. Saya tahu dari Bu RT bahwa kalian pindah ke sini. Bu Sri menghela napas. Ya sudah. Biar saya jelaskan. Kami sekeluarga kemarin kontrakan di Cibubur habis masa sewanya. Daripada cari kontrakan baru yang belum tentu dapat, mending kita tinggal di sini dulu. Rumah besar begini kan sayang kalau kosong. Ini bukan rumah kosong, Bu. Ini rumah warisan ayah saya. Saya yang punya. Iya, kami tahu. Winda menyela dengan nada sedikit kesal. Tapi kan ibu mertuamu juga, Mbak. Masa mertua mau tinggal di kolong jembatan? Kalian tidak akan tinggal di kolong jembatan kalau kalian cari kontrakan dari jauh-jauh hari. Mas Ragil tahu kontrakan kalian habis kapan. Dia seharusnya bilang ke saya. Ya sudah, sekarang kita sudah di sini. Risa ikut angkat bicara. Mau diapain lagi? Mbak, kami sudah pindahkan semua barang.
Capek-capek begini masa harus pindah lagi. Aku menatap mereka bergantian. 3 perempuan yang dulu aku anggap keluarga. 3 perempuan yang setiap lebaran aku belikan baju baru dan parsel. Sekarang mereka berdiri di rumah ayahku, menatapku seolah akulah yang salah. Saya tidak memberi izin, kataku pelan. Ini rumah saya. Saya satu-satunya ahli waris. Saya belum pindah ke sini karena saya masih berkabung. Ayah saya baru meninggal seminggu yang lalu. Seminggu? Bu. Kuburannya bahkan belum kering. Tanahnya masih basah ketika saya taburi bunga kemarin sore. Dan kalian sudah berani masuk dan mengambil alih rumah ini tanpa bilang apapun ke saya. Suaraku meninggi di akhir kalimat. Bukan karena aku ingin berteriak, tapi karena dadaku terasa seperti meledak. Air mata mulai menggenang di sudut mataku, tapi aku tahan. Aku tidak mau menangis di depan mereka. Aku tidak mau memberi mereka kepuasan melihatku lemah. Dari dalam, muncul Pak Dharma, bapak mertuaku. Dia keluar dari kamar utama. Kamar utama. Kamar yang dulu ayah tempati tidur. Sekarang bapak mertuaku keluar dari sana sambil mengenakan sarung batik dan kaos oblong. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Putri, ada apa ribut-ribut? Tanyanya dengan suara berat, seperti orang tua yang sedang mengajari anak kecil. Pak Dharma, ini rumah. Kami tahu ini rumah ayahmu. Potongnya cepat. Tapi kamu kan keluarga kami sekarang. Mertuamu itu orang tuamu juga. Masa orang tua mau tinggal di pinggir jalan? Kami tidak akan membiarkan kalian di pinggir jalan. Tapi kalian harus minta izin dulu. Ini soal tata krama, Pak. Ini soal hormat. Pak Dharma mendengus. Kamu terlalu kaku, Putri. Zaman sekarang, keluarga itu nggak perlu ribet soal izin-izinan. Yang penting kita saling bantu. Aku tidak percaya dengan telingaku sendiri. Saling bantu? Mereka masuk ke rumah warisanku tanpa izin. Lalu bilang ini bentuk saling bantu? Bantu siapa? Bantu mereka sendiri? Ngomong-ngomong, Mas Ragil mana? Tanyaku, mencoba mencari suamiku yang sedari tadi tidak kelihatan. Di lantai 2, jawab Risa sambil menunjuk ke atas. Lagi pasang kunci baru di pintu kamar mandi. Kunci baru. Mereka bahkan sudah mengganti kunci. Di rumah ayahku. Aku melangkah menuju tangga. Setiap anak tangga terasa seperti mendaki gunung. Di dinding tangga, ayah dulu menggantung foto-foto lama. Foto pernikahan ayah dan ibu. Foto aku saat masih bayi digendong ayah. Foto aku saat wisuda sarjana. Ayah berdiri di sampingku dengan senyum terlebar yang pernah aku lihat. Sekarang foto-foto itu sudah tidak ada. Tempatnya digantikan oleh figura kosong. Mungkin mereka belum sempat menggantung foto mereka sendiri. Aku naik ke lantai 2. Di ujung lorong, aku melihat Mas Ragil. Suamiku. Laki-laki yang seminggu lalu mengelus kepalaku dan bilang bahwa aku butuh waktu untuk berduka. Sekarang dia sedang memegang obeng, memasang gagang pintu kamar mandi baru. Dia mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Keringat membasahi dahinya. Dia terlihat sangat betah. Sangat nyaman. Seolah rumah ini memang miliknya sejak dulu. Mas? Panggilku. Dia menoleh. Wajahnya sempat menunjukkan keterkejutan, tapi hanya sekejap. Lalu dia tersenyum. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi sekarang terasa seperti senyum ular. Putri, kamu kesini? Aku kira kamu dikontrakan. Kenapa ponselmu mati, Mas? Baterai habis, sayang. Bohong. Aku telepon berkali-kali dari tadi. Dia meletakkan obeng di lantai. Dia berjalan mendekatiku. Tangannya hendak menyentuh pipiku, tapi aku mundur selangkah. Putri, dengar ya, katanya dengan suara lembut, terlalu lembut. Seperti sutradara yang sedang memberi arahan pada aktrisnya. Aku tahu kamu pasti marah. Tapi coba pikir logis. Rumah ini besar. Kamu sendiri belum mau tinggal di sini. Mertuamu lagi susah cari kontrakan. Daripada rumahnya kosong, nanti malah dihuni arwah ayahmu. Kamu nggak mau kan? Rumah mewah begini jadi angker karena kesepian. Kata-kata itu menusuk seperti sembilu. Arwah ayahku. Dia menggunakan ayahku, ayah yang baru saja aku kubur seminggu yang lalu, sebagai alasan untuk membenarkan perbuatannya. Dia membuatku seolah-olah orang yang tidak rasional jika menolak. Dia membuatku seolah-olah orang yang egois jika melawan. Mas Ragil, kataku, suaraku bergetar tapi aku tahan. Kamu tahu kenapa aku belum pindah ke sini?
Bukan karena aku takut arwah ayah. Tapi karena aku masih terlalu sedih untuk melihat kamarnya kosong, untuk melihat kursi makannya tidak terisi, untuk melihat TV yang tidak pernah dinyalakan lagi oleh tangannya. Aku butuh waktu. Dan kamu tahu itu. Tapi kamu tetap melakukan ini di belakangku. Dia terdiam sejenak. Tapi bukan diam yang penuh penyesalan. Itu diam yang sedang mencari alasan lain. Putri, aku hanya ingin membantu keluargaku. Membantu keluargamu dengan merampas hakku. Merampas? Astaga. Putri, jangan pakai kata-kata berat begitu. Ini kan juga rumahku. Kita suami istri. Apapun yang kamu punya, itu juga milikku. Tidak, Mas. Rumah ini warisan. Harta bawaan. Bukan harta bersama. Itu sudah jelas di undang-undang. Wajah Mas Ragil berubah. Senyumnya hilang. Matanya menyipit. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat dia tidak lagi berusaha bersikap manis. Jadi kamu mau apa, Putri? Usir mertuamu sendiri ke jalan. Aku mau kalian semua keluar dari rumah ini. Sekarang. Malam ini juga. Dia tertawa. Tertawa pendek, sinis. Kamu pikir semudah itu? Lihat sekeliling. Putri. Semua barang kami sudah di sini. Puluhan juta kami habiskan untuk pindahan. Kamu pikir kami akan pergi hanya karena kamu bilang, keluar? Aku menatap matanya. Laki-laki yang dulu aku percaya sebagai pelindungku, sekarang berdiri di hadapanku sebagai musuh. Baik, kataku pelan. Kalau begitu, kita lihat nanti. Aku berbalik dan berjalan menuruni tangga. Di belakangku, aku mendengar Mas Ragil berkata pada ibunya, "Nggak usah diladenin, Bu. Nanti juga sadar sendiri." Sadar sendiri. Dia pikir aku akan menyerah. Dia tidak tahu bahwa malam itu juga, aku akan membalikkan keadaan. Kuburan ayahku belum kering. Dan arwah ayahku, yang mereka takutkan, sebentar lagi akan menjadi mimpi buruk bagi mereka, bukan untukku. Aku melangkah keluar dari rumah ayahku dengan kepala tegak. Di belakangku, aku masih mendengar tawa kecil Bu Sri dan suara Mas Ragil yang memerintahkan Winda untuk mengambil kardus terakhir dari truk. Mereka pikir aku pergi karena kalah. Mereka pikir aku menangis di tengah hujan karena putus asa. Mereka tidak tahu bahwa air di wajahku bukan hanya air hujan, tapi juga air mata yang sudah berubah menjadi bensin. Aku menyalakan motor. Aku tidak pulang ke kontrakan. Aku melaju ke arah yang berlawanan. Hujan gerimis mulai reda, berubah menjadi kabut tipis yang menggantung di jalanan. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Toko-toko mulai tutup, tapi aku masih punya satu tempat yang harus aku kunjungi. Kantor Notaris Budiman. Pak Budiman adalah sahabat lama ayah. Beliau yang membuat surat wasiat ayah 10 tahun yang lalu, setelah ibu meninggal. Ayah tidak ingin ada sengketa waris setelah dia pergi. Mungkin dia sudah menduga bahwa menantunya suatu hari akan bertindak di luar batas. Syukurlah, kantor Pak Budiman masih menyala ketika aku tiba. Beliau sedang membereskan berkas, ditemani seorang staf muda. Wajahnya terkejut melihatku basah kuyup di pintu. Putri, Endu, kenapa jam segini? Ada apa? Aku masuk. Aku ceritakan semuanya dengan suara yang sedatar mungkin, meskipun jantungku berdebar seperti genderang perang. Tentang keluarga Mas Ragil yang pindah tanpa izin. Tentang rumah ayah yang sudah diduduki. Tentang kata-kata, arwah ayahmu, yang keluar dari mulut suamiku sendiri. Pak Budiman menghela napas panjang. Beliau mengusap wajahnya dengan telapak tangan, lalu menggeleng pelan. Ayahmu dulu pernah bilang ke saya, Bud, jaga-jaga kalau menantuku itu matanya terlalu sering melihat harta. Saya pikir ayahmu terlalu berprasangka. Beliau tidak melanjutkan kalimat. Beliau berdiri, membuka lemari besi di sudut ruangan, dan mengeluarkan satu map tebal berwarna coklat. Di dalamnya ada salinan resmi surat wasiat ayah, lengkap dengan materai dan tanda tangan saksi-saksi. Ini salinan resmi yang sudah dilegalisasi. Bawa ini. Kalau perlu, tunjukkan ke polisi. Rumah itu hak mutlakmu, Putri. Tidak ada satupun orang, termasuk suamimu sendiri, yang berhak memasukinya tanpa izinmu. Aku menerima map itu seperti seorang jenderal menerima pedang perang. Tanganku tidak gemetar lagi. Yang ada hanya tekad. Satu lagi, Pak Budiman. Saya butuh saran. Secara hukum, apa yang bisa saya lakukan malam ini juga? Pak Budiman tersenyum tipis.
Kamu bukan tipe yang suka menunggu. Ya? Seperti ayahmu. Beliau mengambil selembar kertas dan menuliskan alamat kantor polisi sektor terdekat dari rumah ayah. Lapor malam ini juga. Buat laporan resmi tentang penguasaan tanah tanpa hak. Bawa surat wasiat ini sebagai bukti. Saya jamin, besok pagi polisi akan datang. Aku melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku jeans. Terima kasih, Pak Budiman. Doakan saya. Kamu tidak butuh doa, Putri. Kamu butuh keberanian. Dan itu sudah kamu punya sejak lahir. Aku keluar dari kantor notaris dengan langkah yang berbeda dari saat aku masuk. Masuk aku seperti anak kecil yang kehilangan ayah. Keluar aku seperti prajurit yang tahu persis apa yang harus dia lakukan. Tapi aku tidak langsung ke kantor polisi. Aku mampir ke minimarket. Jam menunjukkan pukul 9.45 malam ketika aku memarkir motor di depan Indomaret di ujung Jalan Mawar. Toko itu sepi. Hanya satu kasir yang sedang menguap di balik meja. Aku masuk, mengambil keranjang belanja kecil, dan mulai berjalan di antara rak-rak. Aku butuh lakban. Bukan lakban kecil untuk kertas. Tapi lakban besar. Lakban bening lebar yang biasa digunakan untuk mengepak kardus. Yang lengketnya kuat. Yang tidak mudah disobek. Aku menemukannya di rak peralatan rumah tangga. Satu gulung besar. Aku ambil. Lalu gunting. Lalu spidol hitam permanen, yang tulisannya tidak luntur kena air. Kasir itu menatapku aneh ketika aku membayar. Mungkin dia heran kenapa seorang perempuan basah kuyup membeli lakban dan spidol jam 10 malam. Tapi dia tidak bertanya. Aku juga tidak ingin menjelaskan. Aku keluar dari minimarket. Hujan sudah benar-benar berhenti. Udara terasa dingin, tapi aku tidak menggigil. Adrenalin mengalir deras di tubuhku. Aku menuju rumah ayah. Sekarang pukul 10.15 malam. Rumah megah di Jalan Mawar nomor 8 sudah mulai gelap. Lampu-lampu di lantai 1 padam. Hanya lampu teras yang masih menyala, serta lampu kamar mandi lantai 2 yang tembus dari sela-sela gorden. Mereka sudah tidur. Atau setidaknya mereka sudah masuk ke kamar masing-masing. Aku memarkir motor di tempat yang sama, di seberang jalan. Tapi kali ini aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di balik pohon rindang di seberang pagar, mengamati situasi selama 10 menit. Aku ingin memastikan tidak ada yang masih terjaga. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Rumah itu sunyi. Aku melangkah. Pertama, aku ke pintu depan. Pintu utama dari kayu jati solid dengan gagang kuningan mengkilap. Ayah dulu sangat bangga dengan pintu ini. Aku meraih lakban dari tas, menyobek sepanjang 1 meter, dan menempelkannya vertikal dari gagang pintu ke kusen. Lalu aku tambahkan 3 lapis horizontal. Pastikan benar-benar kuat. Lalu aku ambil spidol hitam. Dengan tulisan sebesar-besarnya, aku tulis di lakban itu. Rumah ini milik Putri, anak sah almarhum Haji Rahmat. Masuk tanpa izin adalah tindak pidana. Aku menulisnya dengan huruf kapital. Tegas. Tidak bisa ditawar. Pintu belakang. Aku memutar ke samping rumah, melewati taman kecil yang dulu ayah tanami bunga melati. Sekarang taman itu terinjak-injak bekas sepatu dan roda koper. Aku menggeleng kesal, tapi aku tidak punya waktu untuk merapikannya sekarang. Pintu belakang adalah pintu dapur. Biasanya pintu ini sering digunakan untuk keluar masuk ke area jemuran. Aku melakban pintu ini dengan cara yang sama. 3 lapis vertikal, 3 lapis horizontal. Lalu tulisan yang sama. Hanya Putri yang berhak membuka pintu ini. Pintu garasi. Pintu dapur kedua yang menghubungkan garasi ke area belakang. Aku lakban. Tulisan. Jendela besar di ruang tamu. Jendela itu selebar hampir 2 meter. Biasanya dibuka ayah setiap pagi untuk sirkulasi udara. Sekarang jendela itu tertutup rapat. Mungkin karena mereka takut nyamuk. Aku melakban setiap sisi jendela itu. Bukan hanya 1 lapis. Tapi 3 lapis di setiap sisi. Sehingga jendela itu seperti disegel mati. Jendela kamar mandi lantai 1. Jendela kecil di dapur. Jendela di kamar belakang yang dulu menjadi ruang cuci setrika. Satu persatu aku lakban. Satu persatu aku tulis peringatan. Aku bekerja seperti mesin. Tanpa rasa takut. Tanpa ragu. Setiap sobekan lakban adalah suaraku. Setiap goresan spidol adalah batas yang tidak boleh dilewati. Setelah setengah jam, semua pintu dan jendela di lantai 1 sudah tertutup lakban dari luar. Tidak ada satupun celah yang bisa mereka buka untuk keluar. Aku mundur beberapa langkah,
menatap rumah ayahku dari kejauhan. Rumah itu sekarang tampak seperti kepompong raksasa yang terbungkus lakban bening. Di setiap pintu dan jendela, tulisan hitamku mengintimidasi dalam diam. Lalu aku memikirkan jendela dapur. Jendela itu kecil. Mungkin masih bisa didorong dari dalam jika mereka berusaha keras. Tapi aku sudah melakban dengan 3 lapis. Dan jika mereka memaksa membukanya, kusennya pasti rusak. Dan kerusakan itu akan menjadi bukti tambahan di pengadilan. Aku tersenyum tipis. Ayah pasti bangga melihat putrinya berpikir sejauh ini. Aku kembali ke motorku. Aku duduk sebentar di atas jok yang masih basah, mengatur napas. Tangan kananku mulai terasa perih karena terus-menerus menarik lakban. Ada lecet kecil di jari telunjukku. Tapi aku tidak peduli. Sekarang pukul 11 malam. Aku belum selesai. Ada satu tempat lagi yang harus aku kunjungi. Aku menyalakan motor dan melaju ke kantor polisi sektor yang alamatnya diberikan Pak Budiman. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 15 menit dengan motor. Jalanan malam itu lengang. Hanya sesekali truk pasir melintas, menerbangkan debu basah ke wajahku. Kantor polisi tampak sepi ketika aku tiba. Hanya 2 petugas piket yang duduk di meja depan, satu sedang membaca koran, satu lagi mengetik di komputer dengan sebelah tangan. Aku masuk. Wajahku masih basah. Bajuku masih lembab. Rambutku kusut terkena angin malam. Aku pasti terlihat seperti orang yang baru saja selamat dari bencana. Ada yang bisa dibantu? Mbak? Sapa salah satu petugas, seorang pria parubaya dengan pangkat brigadir. Aku meletakkan map coklat dari Pak Budiman di atas meja. Saya ingin melapor. Pak, rumah warisan saya diduduki oleh orang tanpa izin. Brigadir itu mengernyit. Dia mengambil map itu, membukanya, membaca surat wasiat ayahku dengan teliti. Matanya bergerak dari baris ke baris. Wajahnya berubah dari biasa menjadi serius. Ini rumah di Jalan Mawar nomor 8? Punya almarhum Haji Rahmat. Iya, Pak. Saya anaknya. Ui. Brigadir itu mengangguk pelan. Saya kenal almarhum. Beliau dulu pernah sumbang paving block untuk pos ronda di sini. Orang baik. Dia menatapku. Siapa yang menduduki rumah itu? Mbak. Keluarga suami saya, Pak. Tanpa izin. Saya sudah minta mereka keluar, tapi mereka tidak mau. Brigadir itu menghela napas. Dia menyerahkan map itu kembali padaku. Baik, Mbak. Saya catat laporannya. Besok pagi jam 7, saya dan tim akan datang ke lokasi. Siapkan KTP dan bukti kepemilikan lainnya. Jangan khawatir, Mbak Putri. Hukum berpihak pada pemilik sah. Aku mengucapkan terima kasih. Aku menandatangani berita acara laporan yang dia buat. Dan ketika aku keluar dari kantor polisi, jam menunjukkan pukul 11.40 malam. Aku pulang ke kontrakanku. Aku mandi. Aku mengganti baju. Aku duduk di tepi tempat tidur, memegang ponsel yang masih sunyi. Tidak ada pesan dari Mas Ragil, tidak ada panggilan tak terjawab. Dia masih mematikan ponselnya. Dia pikir dia bisa menghindar. Aku merebahkan tubuh di tempat tidur kontrakanku yang sempit. Di luar, angin malam bertiup membawa aroma tanah basah. Aku memejamkan mata. Di dalam kepalaku, aku membayangkan rumah ayahku yang megah itu sekarang menjadi perangkap bagi mereka yang berani merampas hakku. Mereka terjebak. Dan itu baru permulaan. Kuburan ayahku belum kering. Tapi malam itu, aku merasa ayah tersenyum dari langit. Bukan karena dendam. Tapi karena aku, putrinya yang dulu selalu dia lindungi, kini bisa melindungi diriku sendiri. Aku tertidur dengan damai untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal. Aku tidak tahu persis jam berapa aku tertidur malam itu. Yang aku tahu, ketika mataku terbuka kembali, langit-langit kamar kontrakanku yang retak-retak itu sudah diterobos cahaya matahari pagi. Aku mengerjap. Meraih ponsel di samping bantal. Pukul 5.47. Ada 23 notifikasi WhatsApp. 12 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Mas Ragil, Winda, Risa, dan bahkan Busri, yang biasanya tidak pernah repot-repot mengetik pesan panjang. Aku membuka satu persatu, tidak terburu-buru. Aku ingin menikmati setiap kata panik yang mereka tulis, seperti menikmati kopi pahit di pagi hari. Dari Winda, pukul 003, Mbak Putri, pintu depan kenapa dilakban? Gila ya, kita jadi nggak bisa keluar. Dari Risa, pukul 007, Mbak, Cila mau pipis tapi pintu belakang juga dilakban.
Tolong bukain dong. Dari Mas Ragil, pukul 00.15. Putri, kamu ngapain ngunci pintu dari luar? Gila kamu. Dari Mas Ragil, pukul 00.18. Angkat teleponnya. Putri, ini serius. Dari Bu Sri, pukul 00.25. Enduk, buka pintu. Ibu mau ke toilet. Perut ibu sakit. Dari Mas Ragil, pukul 00.40. Putri, Cila udah nangis 1 jam. Adik-adikku juga panik. Ini nggak lucu. Dari Mas Ragil, pukul 1.15. Kami akhirnya buka paksa jendela dapur. Kusennya rusak. Itu salah kamu, Putri. Kamu yang harus ganti rugi. Dari Winda, pukul 1.30. Mbak, tangan Bapak luka kena pecahan kaca. Bapak sampai harus dijahit? Ini gawat. Dari Risa, pukul 2. Mbak, tolong dong. Cila kencing di tempat tidur. Nggak ada yang bisa ke kamar mandi. Ini malu-maluin banget. Dari Bu Sri, pukul 3.45. Putri, kamu tega sama mertua sendiri? Ibu nggak nyangka kamu sejahat ini. Dari Mas Ragil, pukul 4.30. Ini belum selesai. Putri, kamu bakal takut sama aku. Dari Mas Ragil, pukul 5. Kita udah keluar semua. Lewat jendela dapur yang rusak itu. Sekarang kita di halaman depan. Barang-barang masih di dalam. Kamu senang sekarang? Aku meletakkan ponsel di atas dada. Aku menatap langit-langit selama beberapa detik. Kusen jendela dapur rusak. Pak Dharma luka kena pecahan kaca. Cila kencing di tempat tidur. Mereka keluar melalui jendela dan sekarang duduk di halaman depan. Aku tersenyum. Bukan senyum jahat, tapi senyum lega. Rencanaku berjalan. Aku bangun, mandi, dan memakai pakaian terbaik yang aku miliki. Bukan untuk mereka. Untuk polisi. Aku ingin terlihat rapi, tenang, dan kredibel. Bukan seperti perempuan histeris yang dituduh gila oleh suaminya sendiri. Aku memilih kemeja putih lengan panjang dan celana kain hitam. Rambut aku ikat rapi. Sedikit bedak dan lipstik. Bukan untuk cantik, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak takut. Bahwa aku siap bertempur. Pukul 6.15, aku berangkat ke kantor polisi. Jalanan pagi itu sudah ramai oleh kendaraan yang menuju pasar dan sekolah. Aku menyelinap di antara motor-motor lain, sampai akhirnya tiba di kantor polisi sektor 5 menit sebelum jam 7. Brigadir yang menerima laporanku semalam sudah siap. Namanya Brigadir Heru. Beliau berdiri di teras kantor dengan 2 anggota lainnya, seorang Bribka dan seorang Babin Kamtipmas yang ternyata kenal dengan ayahku. Selamat pagi, Mbak Putri. Siap? Sapa Brigadir Heru dengan senyum tipis. Siap, Pak. Jawabku. Suaraku tidak bergetar. Kami berangkat dengan 1 mobil patroli. Aku duduk di kursi belakang, di samping Babin Kamtipmas yang ramah. Pak Totok namanya. Dia bercerita tentang ayahku di perjalanan. Ayahmu dulu orang baik, Mbak. Waktu pos ronda mau roboh, beliau yang bayarin bahan bangunan. Waktu ada warganya sakit dan gak punya biaya, beliau yang kasih sumbangan diam-diam. Orang gak banyak tahu, tapi saya tahu karena saya yang antar. Pak Totok menghela napas. Beliau pasti gak nyangka kalau rumahnya bakal direbut orang secepat ini. Bukan direbut, Pak. Aku mengoreksi pelan. Dicoba direbut, tapi belum berhasil. Pak Totok tersenyum. Betul, Mbak. Belum berhasil. Mobil patroli berbelok ke Jalan Mawar. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat pemandangan yang membuat dadaku sesak sekaligus lega. Rumah megah ayahku berdiri kokoh seperti biasa. Tapi di halaman depannya, sekarang ada tumpukan kardus, koper, dan barang-barang rumah tangga yang berserakan. Dan di teras, duduk berjajaran 5 orang dengan wajah kusut, lelah, dan penuh amarah. Bu Sri duduk di kursi plastik biru, kursi yang jelas bukan milik ayah, sambil memegang perut. Wajahnya pucat. Rambutnya acak-acakan. Dia tidak memakai jilbab seperti biasanya, hanya kerudung tipis yang dipaksakan di kepala. Matanya sembab, seperti habis menangis sepanjang malam. Pak Dharma duduk di sampingnya, tangan kirinya dibalut perban kotor. Ada noda merah kecoklatan di perban itu, darah kering. Wajahnya tegang, bibirnya mengerucut seperti sedang menahan sakit. Setiap beberapa detik, dia mengusap-usap tangannya yang terluka sambil mendesis pelan. Winda dan Risa duduk di lantai teras,
bersandar pada tumpukan kardus. Mereka masih mengenakan piyama. Winda memakai piyama merah muda dengan gambar kelinci. Risa memakai piyama biru motif kotak-kotak. Keduanya terlihat kedinginan meskipun matahari pagi sudah menyapa. Dan Cila, keponakan kecil itu, duduk di pangkuan Risa sambil mengantuk. Ada bercak basah di celana piyamanya. Bau pesing samar-samar tercium dari arah mereka. Tidak ada yang membawakan pakaian ganti karena semua barang mereka masih di dalam rumah. Dan Mas Ragil, suamiku, dia berdiri di tengah halaman, tangan di pinggang, menatap mobil patroli yang berhenti di depan pagar. Wajahnya merah padam. Bukan karena malu, tapi karena marah. Ketika aku turun dari mobil, dia langsung melangkah ke arahku. 3 langkah. Tapi Brigadir Heru dengan sigap menghadangnya. "Permisi, Bapak. Jangan mendekat dulu," kata Brigadir Heru tegas. Mas Ragil menghentikan langkahnya. Matanya menatapku dari balik bahu Brigadir Heru. "Putri, kamu benar-benar tega. Ini suami sendiri kamu laporkan ke polisi." Aku tidak menjawab. Aku membiarkan Brigadir Heru yang berbicara. "Bapak siapa?" tanya Brigadir Heru. "Ragil, suami dari putri itu." Brigadir Heru mengangguk. "Baik, Pak Ragil. Kami menerima laporan dari Ibu Putri tentang penguasaan tanah tanpa hak di alamat ini. Rumah ini, menurut surat wasiat yang sudah dilegalisasi, adalah milik Ibu Putri sebagai ahli waris tunggal almarhum Haji Rahmat. Bapak dan keluarga Bapak dilarang masuk ke dalam rumah ini tanpa izin dari pemilik sah." Pak Dharma bangkit dari kursinya. Meskipun tangannya terluka, matanya masih tajam. "Ini urusan keluarga, Pak Polisi. Kami mertuanya. Istri dari anak kami. Masa mertua tidak boleh tinggal di rumah menantu?" Brigadir Heru membuka map coklat yang aku bawa semalam. Beliau mengeluarkan salinan surat wasiat dan menunjuk pasal demi pasal dengan sabar. "Pak, dengan hormat, rumah ini bukan harta bersama. Ini harta bawaan dari orang tua Ibu Putri. Dalam hukum, suami atau keluarga suami tidak punya hak otomatis untuk menempati tanpa izin dari pemilik. Apalagi pemilik masih hidup dan jelas-jelas tidak memberikan izin." Pak Dharma terdiam. Bibirnya bergerak-gerak seperti ingin membantah, tapi tidak ada suara yang keluar. Bu Sri yang dari tadi diam, tiba-tiba menangis. Bukan tangis sedih. Tangis histeris yang menurutku sudah dia latih bertahun-tahun untuk digunakan saat situasi seperti ini. "Yal, kami durhaka apa sama menantu ini? Kami cuma mau tinggal di sini sementara. Kontrakan kami habis. Kenapa diperlakukan seperti pencuri?" Tangisnya memecah kesunyian pagi di Jalan Mawar. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, berdiri di pagar masing-masing, menonton seperti pertunjukan gratis. Ada yang memegang ponsel, merekam. Ada yang berbisik-bisik. Wajah-wajah mereka campur aduk. Ada yang iba, ada yang geli, ada yang jelas-jelas menikmati drama. Aku berdiri tegak di samping Brigadir Heru. Aku tidak menangis. Aku tidak ikut histeris. Aku hanya menatap Bu Sri dengan mata yang tenang. "Bu Sri," kataku, cukup keras agar semua tetangga mendengar. "Saya tidak pernah bilang kalian pencuri. Tapi kalian masuk ke rumah saya tanpa izin. Rumah yang ayah saya wariskan untuk saya. Rumah yang sampai sekarang, belum genap seminggu ayah saya meninggal, masih saya hormati sebagai tempat berkabung. Bukan sebagai hotel gratis untuk keluarga besar suami saya." Bu Sri berhenti menangis sejenak. Matanya membelalak. Mungkin tidak menyangka aku bisa seberani itu di depan umum. Mas Ragil melangkah maju lagi. Kali ini Brigadir Heru tidak menghadang, tapi Pak Totok yang berdiri di sampingku ikut maju selangkah. "Pak Ragil, kami sarankan Bapak dan keluarga mengosongkan halaman ini. Ambil barang-barang Bapak yang masih di dalam rumah, tapi hanya dengan izin dari Ibu Putri. Kalau tidak, kami akan memproses ini secara hukum lebih lanjut." Mas Ragil menatapku. Matanya berkata banyak hal, amarah, frustrasi, tapi juga sedikit ketakutan. Ya, ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku takut. "Putri, terakhir kali," katanya, suaranya sedikit pecah di ujung kalimat. "Kamu benar-benar mau begini? Mengusir suami dan mertuamu sendiri sampai jadi gelandangan?" Aku menatap matanya dalam-dalam. Laki-laki yang dulu aku percaya akan melindungiku sampai tua. Laki-laki yang seminggu lalu mengelus kepalaku dengan lembut. Laki-laki yang sekarang berdiri di halaman rumah ayahku dengan perban di tangan bapaknya, bau pesing di pakaian keponakannya,
dan dendam di matanya. Mas Ragil, kataku pelan. Kalian yang memulai ini. Bukan aku. Aku hanya menyelesaikannya. Aku berpaling ke arah Brigadir Heru. Pak, tolong dampingi mereka mengambil barang-barangnya. Tapi pastikan tidak ada satupun yang rusak atau hilang. Saya akan menginventarisir semuanya. Brigadir Heru mengangguk. Beliau memerintahkan Bribka dan Pak Totok untuk mengawal keluarga Mas Ragil mengambil barang-barang mereka dari dalam rumah. Aku berdiri di teras, menyilangkan tangan, menyaksikan mereka satu persatu masuk ke dalam rumah yang malam sebelumnya mereka anggap sebagai milik mereka. Winda masuk dengan mata sembab. Risa sambil menggendong Cila. Busri berjalan tertatih-tatih, masih memegang perutnya yang sakit. Pak Dharma menggigit bibir menahan sakit di tangannya yang luka. Dan Mas Ragil, sebelum masuk, berhenti di sampingku. Dia berbisik, cukup pelan agar hanya aku yang mendengar. Ini belum selesai, Putri. Perceraian kita belum sah. Dan selama kita masih suami istri, separuh dari semua yang kamu punya adalah hakku. Aku menatapnya. Coba saja, Mas. Dia masuk ke dalam rumah. Dan aku berdiri di teras rumah ayahku, di bawah sinar matahari pagi yang mulai hangat. Dan aku tahu, ini baru babak pertama. Kuburan ayahku belum kering. Tapi perang sudah dimulai. Dan aku tidak akan kalah. Pagi itu, setelah polisi pergi dan keluarga Mas Ragil mengemasi barang-barang mereka dengan wajah masam, aku tidak langsung pulang ke kontrakan. Aku berdiri di teras rumah ayahku, memandangi halaman depan yang kini berserakan bekas tapak sepatu, roda koper, dan sampah kecil yang mereka tinggalkan. Ada puntung rokok di pot bunga. Ada bungkus mie instan di dekat pagar. Ada perban kotor bekas luka Pak Dharma yang tergeletak di atas rumput. Rumah ayahku, yang dulu selalu bersih dan wangi melati, sekarang seperti bekas perkemahan liar. Tapi aku tidak membersihkannya sekarang. Bukan karena malas, tapi karena aku punya urusan yang lebih penting. Urusan yang tidak bisa aku tunda semenit pun. Aku memarkir motor di halaman, mengambil tas kecil berisi dokumen-dokumen penting, lalu melesat menuju pengadilan agama. Jalanan pagi itu terasa berbeda. Biasanya, setiap kali melewati rute ini, aku selalu teringat ayah. Tapi pagi itu, yang aku ingat hanyalah wajah Mas Ragil ketika polisi mengatakan bahwa rumah ini milikku sepenuhnya. Wajahnya merah padam. Matanya menyala. Dia tidak kalah. Dia hanya tertahan. Dan aku tahu, selama status pernikahan kami masih sah, dia akan terus mencari celah. Sesampainya di pengadilan agama, aku langsung menuju loket informasi. Seorang petugas perempuan dengan kerudung merah muda menyambutku dengan ramah. Aku bilang aku mau mengajukan gugatan cerai. Wajahnya berubah sedikit. Mungkin melihat seorang perempuan seusianya datang sendirian tanpa didampingi siapapun di pagi buta. Sendirian, Mbak? Tanyanya pelan. Sendirian, jawabku. Dia mengangguk paham. Lalu dia memberi aku formulir. 3 lembar. Aku mengisi di bangku kayu panjang di sudut ruangan. Di depanku, ada seorang ibu-ibu setengah baya yang juga mengisi formulir sambil sesekali menyeka air mata. Kami tidak berbicara. Tapi kami saling mengerti. Aku menulis alasan perceraian dengan tangan yang tidak gemetar. Dulu, jika ada yang bilang aku akan menceraikan Mas Ragil, aku pasti tertawa. Aku dulu sangat mencintainya. Aku ingat bagaimana dia melamar dengan membawa 100 kuntum bunga mawar merah. Aku ingat bagaimana dia menangis di pelaminan saat membacakan janji setia. Aku ingat bagaimana dia menggendongku melewati ambang pintu rumah kontrakan kami yang mungil, dan berkata, kita akan susah senang bersama, Put, sampai tua. Tapi laki-laki yang menikahiku dulu berbeda dengan laki-laki yang berdiri di halaman rumah ayahku pagi ini. Laki-laki yang dulu mencintaiku mungkin sudah mati. Yang tersisa hanya cangkangnya, yang kini dipenuhi oleh keserakahan keluarganya. Aku menulis, suami membawa keluarganya menduduki rumah warisan istri tanpa izin, tidak menghormati masa berkabung istri yang baru ditinggal ayah, dan melakukan penguasaan tanah secara paksa. Selesai. Aku menyerahkan formulir itu ke petugas. Dia membaca, mengangguk, lalu memberi nomor antrean. Tunggu dipanggil, Mbak. Semoga dimudahkan. Aku duduk di kursi plastik di ruang tunggu. Tidak lama, mungkin 20 menit, namaku dipanggil. Aku masuk ke ruangan hakim. Ruangan itu dingin karena AC, bersih, dan sangat resmi. Ada lambang Pancasila di dinding, foto presiden dan wakil presiden,
dan meja panjang yang dipenuhi berkas. Hakim yang memeriksa perkaraku adalah seorang perempuan. Nama beliau tercantum di papan kecil di atas mejanya, Hakim Latifah. Wajahnya teduh tapi matanya tajam. Dia membaca surat gugatanku dengan saksama, sesekali mengangkat alis, sesekali menggeleng kecil. Kamu yakin, Nak? Tanyanya akhirnya. Perceraian ini serius. Jangan karena emosi sesaat. Saya yakin, Yang Mulia, kataku. Ini bukan emosi. Ini keselamatan hidup saya. Beliau menatapku lama. Seperti seorang ibu yang sedang menimbang apakah anaknya berbohong atau jujur. Lalu beliau menghela napas dan mengangguk. Baik. Kami akan panggil suamimu untuk mediasi. Tapi dengan catatan laporan polisi yang sudah kamu buat, ini bisa cepat. Maksimal 1 minggu. Putri. Siap? Aku mengangguk. Siap, Yang Mulia. Saat aku keluar dari pengadilan agama, ponselku bergetar. Bukan telepon. Tapi pesan dari Mas Ragil. Entah bagaimana dia tahu aku di sini. Putri, berhenti. Jangan lakukan ini. Aku tahu aku salah. Kita bicara baik-baik. Aku tidak membalas. 2 menit kemudian, pesan lain masuk. Kamu nggak bisa cerai seenaknya. Semua harta bersama itu hakku. Termasuk motor yang kamu pakai sekarang. Tetap tidak kubalas. Lalu pesan ketiga. Panjang. Putus asa. Putri, aku mohon. Ibuku sakit. Bapakku tangannya luka. Adik-adikku malu sama sekolah. Cila nggak mau makan. Aku sendiri. Aku dipecat dari kantor. Bosku dengar kabar ini. Katanya aku nggak punya integritas. Putri, kita bertahan dulu. Tolong. Aku berhenti di pinggir jalan. Aku membaca pesan itu 2 kali. Lalu 3 kali. Dipecat. Pak Dharma luka. Busri sakit. Winda dan Risa malu. Cila tidak mau makan. Karma, pikirku. Tapi aku tidak menikmatinya. Anehnya, aku tidak merasa puas. Yang aku rasa hanyalah hampa. Seperti melihat seseorang jatuh dari tempat tinggi. Kamu tahu dia bersalah, tapi kamu tidak bisa menertawakannya. Aku mengetik balasan singkat. 1 kalimat. Kita bicara di pengadilan, Mas. Bukan di sini. Lalu aku memasukkan ponsel ke dalam saku, menyalakan motor, dan pulang ke kontrakanku. Di perjalanan, aku melewati pemakaman tempat ayah dikubur. Tanpa sadar, aku mengerem. Aku memarkir motor di pinggir jalan. Aku berjalan ke pusara ayah. Tanah di kuburan ayahku masih basah. Belum kering. Masih sama seperti terakhir aku ke sini. Aku berlutut. Aku tidak menangis. Tapi aku berbicara. Yah, maafkan Putri. Putri akan cerai. Putri tahu ya pasti kecewa karena pernikahan ini tidak bertahan lama. Tapi ya, Mas Ragil sudah berubah. Atau mungkin memang seperti ini dia dari dulu. Dan Putri yang tidak sadar. Angin pagi berhembus pelan. Daun-daun pisang kering di sekitar pusara bergerak. Aku mengambil sehelai rumput liar yang tumbuh di samping nisan ayah, lalu aku letakkan di telapak tanganku. Yah, doakan Putri kuat. Putri tidak ingin jadi istri yang durhaka. Tapi Putri juga tidak ingin jadi budak di rumah sendiri. Aku mencium tanah di pusara ayah. Rasanya dingin. Tapi tidak dingin seperti hati Mas Ragil saat dia berkata, daripada dihuni arwah ayahmu, tepat di depan wajahku. Aku berdiri. Aku berjalan kembali ke motor. Aku melaju pulang, meninggalkan pusara ayah dengan tanahnya yang masih basah, dan pernikahanku yang sebentar lagi akan menjadi sejarah. Di pengadilan, mereka akan memanggil Mas Ragil. Dia akan datang dengan muka memelas atau muka marah. Aku tidak peduli. Yang aku tahu, rumah ayahku tidak akan pernah lagi berpagar terbuka untuknya. Kuburan ayah belum kering. Tapi perceraianku akan lebih cepat kering dari air mataku. 3 hari setelah polisi mengusir mereka dari rumah ayahku, kabar tentang keluarga Mas Ragil mulai berdatangan seperti buah busuk yang jatuh satu persatu dari pohonnya. Aku tidak mencari kabar itu. Tapi di kota kecil seperti ini, berita menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Pertama, dari Bu RT. Putri, kamu tahu tidak? Keluarga suamimu sekarang ngontrak di emperan toko dekat Pasar Senen. Bisik Bu RT melalui telepon, seperti sedang membocorkan rahasia negara. Bayarnya per malam. 20.000 per orang. Tapi itu pun mereka cuma bertahan 2 malam.
terus diusir karena bau. Bau. Aku tidak bertanya bau apa. Tapi bayangan Cila yang kencing di tempat tidur masih segar di ingatanku. Kedua, dari tetangga kontrakanku, Bu Is. Mbak Putri, saya lihat di Facebook. Loh, ada video keluarga Mas Ragil tidur di emperan toko. Videonya viral. Komentarnya pada kejam. Ada yang bilang, pantes digusur, rumah orang aja diambil paksa. Mbak, itu suami Mbak sendiri? Loh, sampai segitunya? Aku hanya tersenyum tipis. Saya sudah tidak peduli lagi, Bu Is. Dia bukan suami saya sekarang. Pengadilan sudah memproses perceraian kami. Bu Is mengernyit. Loh, belum sah kan Mbak? Belum. Tapi di hati saya, sudah. Ketiga, kabar paling lengkap datang dari Mas Ragil sendiri, melalui pesan suara yang dia kirim pukul 2 dini hari, ketika orang-orang waras sedang tidur dan orang-orang putus asa sedang merenungkan kesalahan hidup mereka. Kuri, tolong, aku di sini di emperan toko sama keluarga. Hujan deras. Cila demam. Ibuku jatuh sakit. Adik-adikku nggak bisa sekolah karena malu. Bapak tangannya bengkak karena jahitan lepas kena air kotor. Kita nggak punya uang, Putri. Semua habis buat kontainer. Putri, aku mohon, pinjami aku uang. 500.000 rupiah aja buat beli obat Cila. Aku akan bayar. Janji. Aku mendengarkan pesan itu 3 kali. Suaranya parau. Terdengar seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ada suara tangis Cila di latar belakang. Ada suara Busri yang batuk-batuk kering. Ada suara Winda yang memarahi seseorang. Mungkin Risa, karena rebutan selimut tipis. 3 hari. Hanya 3 hari sejak mereka diusir dari rumah ayahku. Dan kehidupan mereka sudah hancur seperti rumah kartu yang ditiup angin. Aku berbaring di tempat tidur kontrakanku yang sempit. Memandangi langit-langit yang retak. Pikiranku berperang. Satu sisi berkata, mereka layak mendapatkannya. Mereka merampas rumah ayahmu saat kuburannya saja belum kering. Mereka menggunakan ketakutanmu akan arwah sebagai senjata. Mereka pantas menderita. Sisi lain berkata, tapi Cila tidak bersalah. Cila hanya anak kecil. Dia tidak minta dibawa ke rumah orang lain. Dia tidak minta jadi gelandangan di emperan toko. Dan ada sisi ketiga, sisi yang paling pelan, paling dalam, paling menyakitkan, yang berkata, dulu, Mas Ragil pernah jadi suami yang baik. Dulu, dia pernah mengelus kepalamu dan bilang akan melindungimu. Apakah laki-laki itu benar-benar mati? Atau hanya tenggelam oleh keserakahan keluarganya? Aku memejamkan mata. Aku mengingat-ingat awal pernikahan kami. Mas Ragil dulu bukan laki-laki seperti ini. Dia pekerja keras. Dia datang ke rumah ayah dengan membawa oleh-oleh dan membantu ayah membersihkan kolam koi. Ayah sempat bilang, laki-laki ini baik, endu. Tapi jaga-jaga kalau keluarganya terlalu ikut campur. Ayah benar. Ayah selalu benar. Aku membuka mata. Aku mengambil ponsel. Aku mentransfer uang, bukan 500.000 rupiah, tapi 300.000 rupiah. Cukup untuk obat Cila dan makan sehari. Aku kirim pesan singkat. Ini bukan karena aku masih sayang. Ini karena Cila tidak bersalah. Jangan pernah datang ke rumah ayahku lagi. Atau aku lapor polisi. Lalu aku mematikan ponsel. Aku tidak ingin membaca balasannya. Tapi keesokan paginya, ketika aku menyalakan ponsel, ada 20 pesan dari Mas Ragil. Bukan ucapan terima kasih. Tapi tuntutan. Putri, 300.000 rupiah kurang. Cila butuh obat 2 macam. Ibuku juga harus ke dokter. Putri, kamu tega lihat mertuamu sendiri sakit-sakitan. Putri, kalau kamu nggak bantu, aku akan datang ke rumah ayahmu lagi. Dan pesan terakhir, yang membuat darahku mendidih. Lagian, uang itu hakku juga. Kita masih suami istri. Harta kita masih bersama. Kamu nggak bisa senaknya kasih aku cuma 300.000 rupiah. Aku menatap pesan itu. Lalu aku menatap langit-langit kontrakanku yang retak. Tidak ada lagi keraguan di hatiku. Aku mengetik balasan. Rp 300.000 itu sedekah. Bukan hak. Karena hartaku, termasuk rumah ayahku, adalah harta bawaan. Bukan harta bersama. Pengadilan akan membuktikannya. Jangan pernah menghubungiku lagi kecuali lewat pengacara. Aku blokir nomor Mas Ragil. Aku blokir nomor Winda. Aku blokir nomor Risa.
Aku blokir nomor Busri. Aku bersihkan kontak mereka dari ponselku seperti aku membersihkan rumah ayahku dari bekas-bekas mereka. Satu persatu, tanpa ampun, tanpa rasa bersalah. Di luar, matahari pagi bersinar cerah. Tapi di emperan toko Pasar Senen, hujan karma masih turun deras untuk keluarga yang dulu merasa berhak atas rumah orang lain. Aku tidak menikmatinya. Tapi aku juga tidak menangisinya. Kuburan ayahku masih basah. Tapi hatiku sekarang lebih keras dari tanah liat yang terbakar menjadi bata. Dan dari bata itulah aku akan membangun kembali hidupku. Tanpa mereka, tanpa dia, tanpa sedikit pun rasa iba yang tersisa untuk orang-orang yang hanya datang saat melihat harta, bukan saat melihat duka. 2 minggu setelah pengusiran itu, aku mulai merenovasi rumah ayahku. Bukan renovasi besar, aku tidak punya banyak uang karena sebagian besar tabunganku habis untuk biaya pengadilan dan sewa kontrakan yang masih berjalan. Tapi aku cukup untuk menambal kusen jendela dapur yang mereka rusak, mengganti gagang pintu yang mereka paksa, dan mengecat ulang dinding ruang tamu yang terkena noda-noda membandel. Aku melakukannya sendiri, memegang kuas, memakai baju bekas, dan bekerja dari pagi hingga sore. Ada kepuasan yang aneh ketika melihat satu persatu bekas kehadiran mereka mulai terhapus. Noda kecap di sofa kulit, aku bersihkan dengan sabun khusus. Bekas telapak kaki Cila di lantai marmer, aku pel sampai mengkilap. Bau rokok yang menyengat di kamar mandi, aku pasang pengharum ruangan 3 buah sekaligus. Tapi yang paling membuatku lega adalah pemasangan CCTV. Aku beli 4 unit kamera pengintai murah dari toko online. 2 di depan, 1 di samping, 1 di belakang. Aku pasang sendiri dengan bantuan video tutorial di YouTube. Hasilnya tidak rapi, kabelnya menjuntai di sana-sini, tapi setidaknya aku bisa memantau rumah ayahku dari ponsel dimanapun aku berada. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun masuk tanpa izinku. Tapi rupanya, Mas Ragil tidak butuh masuk untuk merusak. Kabar buruk mulai datang seminggu setelah renovasi selesai. Aku sedang duduk di teras rumah ayah, menikmati kopi buatan sendiri, ketika Bu RT datang dengan wajah tegang. "Putri, kamu dengar belum? Mas Ragil bilang ke sana kemari kalau rumah ayahmu angker." Aku mengerutkan dahi. "Angker?" "Ya. Dia bilang di rumah ini ada penunggunya. Arwah ayahmu gentayangan. Katanya, malam pertama dia tidur di sini, dia lihat bayangan kakek-kakek berdiri di samping tempat tidurnya. Winda juga bilang dia dengar suara orang menangis dari kamar mandi tengah malam." Aku hampir tertawa. Tapi aku tahan. "Bu RT, ayah saya tidak akan gentayangan. Beliau orang saleh. Kalau ada yang melihat bayangan atau mendengar suara tangis, itu mungkin karena hati nurani mereka sendiri yang sedang berteriak." Bu RT menghela napas. "Iya, kamu benar. Tapi masalahnya, orang-orang di kompleks ini jadi takut. Putri, ibu-ibu pada nggak mau lewat depan rumahmu kalau malam. Beberapa tetangga malah pasang bunga dan sesajen di pagar rumahmu tanpa izin. Saya sudah bilang jangan, tapi mereka bilang, buat jaga-jaga." Aku berdiri. Aku berjalan ke pagar depan. Dan benar saja, di samping tiang pagar, ada piring kecil berisi bunga setaman, kemenyan, dan beberapa butir telur ayam kampung. Di pagar sebelahnya, ada kain putih yang diikatkan di jeruji besi, seperti yang biasa dipasang orang untuk menolak bala. Darahku mendidih. Ini rumah ayahku. Bukan rumah hantu. Bukan tempat ritual. Bukan lahan untuk tahayul yang disebarkan oleh mantan suamiku yang sakit hati. Aku mengambil piring itu. Aku buang isinya ke tempat sampah. Kain putih aku sobek. Lalu aku berdiri di depan pagar dan berbicara cukup keras agar tetangga-tetangga yang sedang mengintip dari balik jendela mereka bisa mendengar. "Rumah ini milik saya, Putri. Tidak ada arwah gentayangan di sini. Ayah saya orang baik, dan orang baik tidak akan mengganggu sia-sia pun. Kalau ada yang merasa takut, itu karena mereka terlalu percaya pada omongan orang yang sedang sakit hati karena tidak berhasil merampas rumah orang lain." Aku masuk kembali ke dalam. Aku mengunci pagar. Aku mengunci pintu depan. Aku mengunci semua pintu dan jendela. Tapi kerusakan sudah terjadi. 2 hari kemudian, seorang calon pembeli, yang penasaran karena rumah ayahku dulu terkenal megah, datang. Dia adalah teman dari teman, seorang pengusaha muda yang sedang mencari properti kedua. Aku tidak berniat menjual, tapi dia meminta izin untuk melihat-lihat. Aku mengizinkannya. Dia berkeliling rumah, memeriksa setiap sudut.
Tapi wajahnya semakin lama semakin cemberut. Di akhir tur, dia berkata dengan nada hati-hati. Mbak Putri, jujur ya. Saya dengar-dengar rumah ini angker. Saya bukan orang yang percaya begituan, tapi kalau saya mau beli properti untuk investasi, kabar seperti itu bisa menurunkan harga. Saya tawarkan 600 juta rupiah. Itu sudah baik. Aku hampir terkejut. Rumah ayahku, yang luasnya 300 meter persegi, 2 lantai, marmer Italia, dulu ditaksir notaris hampir 2 miliar rupiah. Sekarang ditawar 600 juta rupiah. Karena fitnah Mas Ragil. Aku menolak tawaran itu dengan halus. Tapi setelah pengusaha muda itu pergi, aku duduk di sofa kulit ayah dan aku menangis. Bukan karena rumah ayahku kehilangan nilai jualnya. Aku tidak akan menjualnya. Tapi karena nama baik ayah, orang yang selama hidupnya dihormati, kini tercemar oleh menantunya sendiri yang serakah. Malam itu juga, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku akan mengundang ustadz terkenal di kota ini untuk mengadakan pengajian kecil di rumah ayahku. Aku akan mengundang semua tetangga. Aku akan buktikan bahwa rumah ini tidak angker. Yang angker hanyalah hati orang-orang yang bersalah. Aku mengambil ponsel. Aku mencari nomor Ustadz Fauzi, seorang pendakwah yang disegani dan punya program TV lokal. Assalamualaikum, Ustadz. Saya Putri, anak dari almarhum Haji Rahmat. Saya mohon waktu Ustadz untuk mengisi pengajian di rumah ayah saya. Ada sedikit masalah fitnah yang ingin saya luruskan. Ustadz Fauzi mendengarkan ceritaku dengan saksama. Di akhir telepon, beliau berkata, Insya Allah, Mbak Putri, rumah orang saleh tidak akan pernah angker. Yang angker adalah mulut-mulut pendosa. Saya akan datang. Aku menutup telepon. Aku menatap rumah ayahku yang mulai sunyi. Tapi di dalam kesunyian itu, aku mendengar suara hati ayah. Jangan takut, Endu. Kebenaran selalu lebih keras dari fitnah. Kuburan ayahku masih basah. Tapi aku akan membuat nama baiknya kembali kering dari lumpur fitnah yang dilemparkan Mas Ragil. Dan ketika itu terjadi, Mas Ragil dan keluarganya, yang kini tidur di emperan toko, yang kakinya berlumpur, yang perutnya keroncongan, akan tahu bahwa karma tidak pernah salah alamat. Sejak pengajian yang aku gelar di rumah ayah bersama Ustadz Fauzi, fitnah tentang rumah angker perlahan-lahan mulai pudar. Tetangga yang hadir merasakan sendiri ketenangan rumah itu. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan misterius. Yang ada hanyalah lantunan ayat suci dan wewangian dupa yang sengaja aku bakar untuk menghormati ayah. Ustadz Fauzi bahkan tersenyum dan berkata di depan semua orang, rumah ini penuh berkah. Pemiliknya orang baik, ayahnya orang saleh. Tidak ada yang perlu ditakuti selain dosa kita sendiri. Tapi sementara rumahku mulai tenang, kehidupan keluarga Mas Ragil justru semakin kacau. Kabar tentang mereka datang dari berbagai arah, seperti angin sampah yang bertebaran tidak karuan. Aku tidak mencari kabar itu. Tapi kabar itu selalu menemukan jalannya kepadaku. Pertama, dari Pak Totok, Babin Kamtipmas yang dulu ikut mengusir mereka. Mbak Putri, saya dengar keluarga Mas Ragil sekarang diusir juga dari emperan toko. Bukan karena saya atau polisi, tapi karena mereka sendiri yang bikin onar. Ibu mertua Mbak, Bu Sri, sempat ribut dengan pedagang karena ngambil dagangan tanpa bayar. Katanya, ambil aja dulu, nanti dibayar. Tapi sampai sekarang belum dibayar. Pedagangnya geram dan ngusir mereka paksa. Aku menghela napas. Bu Sri dulu terkenal sebagai ibu yang hemat di keluarganya. Mungkin sekarang, hemat, itu berubah menjadi ngambil tanpa izin. Kedua, dari Bu RT yang selalu up to date dengan gosip kompleks. Putri, kamu tahu tidak? Sekarang mereka pindah ke kolong jembatan. Kolong jembatan layang Ciputat, yang dekat kali itu. Saya kasihan sebenarnya, tapi kata orang, mereka sendiri yang memilih tidak mau ditampung saudara karena, ya gitu deh, kelakuan mereka. Winda dan Risa sampai putus sekolah. Loh, katinggal bayaran SPP berbulan-bulan. Putus sekolah. Aku membayangkan Winda yang dulu begitu sombong dengan seragam universitas swastanya, dan Risa yang selalu pamer nilai ujian. Sekarang mereka tidak punya seragam, tidak punya buku, tidak punya masa depan yang jelas. Ketiga, dan yang paling berat, adalah kabar tentang Pak Dharma. Suatu sore, seorang laki-laki paruh baya datang ke rumah ayahku. Wajahnya asing, tapi dia tahu namaku.
Dia mengaku sebagai saudara jauh Mas Ragil dari pihak ibunya. Mbak Putri, saya datang bukan untuk minta tolong. Saya hanya ingin Mbak tahu karena Mbak masih terikat pernikahan dengan Mas Ragil secara hukum meskipun proses cerai sedang berjalan. Pak Dharma, bapak mertua Mbak, dia terkena stroke. Stroke ringan, kata dokter. Tapi karena tidak dirawat dengan benar, kondisinya memburuk. Sekarang dia tidak bisa bicara jelas. Satu sisi tubuhnya lumpuh. Aku terdiam. Dan Busri? Tanyaku pelan. Busri sekarang dirawat di panti sosial. Bukan karena dia mau, tapi karena tidak ada yang mau menanggung. Keluarga besar sudah muak dengan ulah mereka. Winda dan Risa, mereka kabur dari kolong jembatan. Kabarnya ikut teman-teman yang tidak jelas. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Aku menutup mata. Aku tidak tahu harus merasa apa. Sebagian kecil hatiku masih sakit melihat penderitaan mereka. Tapi sebagian besar hatiku, yang lebih besar, hanya bisa berkata, ini karma. Bukan aku yang membuat mereka begini. Mereka sendiri yang menggali lubang untuk kakinya sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di beranda rumah ayah, memandangi bulan yang bersinar terang di atas pohon mangga. Ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkat dengan ragu. Pui. Suara itu parau. Dalam. Tapi aku mengenalnya. Mas Ragil. Jangan matikan dulu, Put. Aku mohon. Aku tidak minta uang. Aku hanya ingin. Aku minta maaf. Bapakku stroke. Ibuku di panti. Adik-adikku hilang. Cila diambil oleh kakak perempuan Risa di luar kota. Aku sendiri. Aku tidur di kolong jembatan. Put. Sendirian. Hujan. Dingin. Dan setiap malam, yang aku ingat hanya wajahmu waktu kamu bilang, kuburan ayahku belum kering. Aku baru sadar sekarang, sejahat-jahatnya aku. Aku tidak menjawab. Air mata mengalir di pipiku, tapi aku biarkan. Putri, aku tidak pantas minta maaf. Tapi aku minta maaf. Maafkan aku, Put. Maafkan aku. Aku menutup telepon. Aku tidak bisa memaafkannya malam itu juga. Tapi aku juga tidak bisa membencinya lagi. Yang tersisa hanyalah rasa hampa, seperti rumah yang sudah ditinggalkan penghuninya, hanya debu dan kenangan yang tersisa. Kuburan ayahku hampir kering sekarang. Tapi hati Mas Ragil, dan seluruh keluarganya, telah lebih dulu kering dari kasih sayang, kehormatan, dan kesempatan kedua. Aku berdiri. Aku masuk ke dalam rumah. Aku berdoa untuk ayahku, untuk diriku sendiri, dan, anehnya, aku juga berdoa untuk Mas Ragil. Bukan karena aku masih mencintainya. Tapi karena ayah mengajariku bahwa doa untuk musuh pun kadang lebih menenangkan hati daripada doa untuk diri sendiri. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Di luar, angin berhembus membawa aroma tanah dari kuburan ayah yang mulai mengering. Dan di kolong jembatan Ciputat, seorang laki-laki menangis sendirian, meratapi hidup yang sudah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Karma tidak pernah salah alamat. Dan malam itu, alamatnya jelas. Jalan Keserakahan nomor 1, kolong jembatan Ciputat. 6 bulan kemudian, kuburan ayahku sudah tidak basah lagi. Tanah merah di pusaranya kini padat, ditumbuhi rumput-rumput hijau yang rapi. Setiap minggu aku ke sana, membawa bunga dan sumber air untuk menyiram tanaman yang aku tanam di sisi makam. Bunga kenanga, kesukaan ayah. Kadang aku duduk di samping pusara selama 1 jam, berbicara tentang pekerjaanku, tentang rumah yang mulai aku tempati, tentang hidup yang perlahan-lahan kembali berwarna. Aku sudah resmi pindah ke rumah ayah sebulan yang lalu. Proses perceraian dengan Mas Ragil telah selesai 2 bulan sebelumnya. Pengadilan memutuskan perceraian dengan segala konsekuensinya. Rumah warisan ayah tetap menjadi milikku sepenuhnya, karena terbukti sebagai harta bawaan. Mas Ragil tidak mendapatkan apapun dari harta itu. Bahkan, dia diharuskan mengganti kerusakan kusen jendela yang dia paksa dulu, meskipun aku tahu dia tidak akan pernah bisa membayarnya. Tapi aku tidak menagih. Bukan karena baik hati. Tapi karena aku sudah lelah membawa dendam di pundakku. Dendam itu berat. Lebih berat dari semua kardus yang mereka bawa ke rumah ayahku dulu. Sekarang, setiap pagi aku duduk di sofa kulit kesayangan ayah dengan secangkir kopi hitam tanpa gula. Persis seperti yang ayah sukai. Aku membaca koran atau sekadar menikmati matahari pagi yang masuk lewat jendela besar ruang tamu. Tidak ada lagi noda kecap.
Tidak ada lagi bekas telapak kaki. Tidak ada lagi suara bising keluarga yang tidak diundang. Rasanya damai. Damai yang mahal harganya, karena aku harus kehilangan ayah, hampir kehilangan rumah, dan benar-benar kehilangan suami untuk mendapatkannya. Tapi damai tidak selalu berarti sendirian. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di taman belakang, bel pagar berbunyi. Aku berjalan ke depan dan melihat dua sosok perempuan berdiri di luar pagar. Kurus, kusut. Pakaian mereka lusuh dan tampak tidak layak pakai. Winda dan Risa, adik iparku, mantan adik iparku, berdiri di hadapanku dengan wajah yang tidak lagi sombong. Winda yang dulu rambutnya selalu diironing lurus sekarang acak-acakan dan kusam. Risa yang dulu selalu memakai lipstik mahal kini bibirnya pecah-pecah dan pucat. Mata mereka cekung, sepertinya sudah berhari-hari tidak makan enak. Mbak Putri. Winda memanggilku dengan suara parau, seperti orang yang kehabisan kata-kata. Aku tidak membuka pagar. Tapi aku juga tidak pergi. Ada apa? Win? Risa mulai menangis. Tangisnya pecah, tidak terkendali. Mbak, kami minta maaf. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami dulu ikut-ikutan Mama dan Mas Ragil. Kami nggak tahu kalau perbuatan kami sejahat itu. Sekarang kami nggak punya siapa-siapa lagi. Mbak. Winda menambahkan. Bapak sudah meninggal, Mbak. 2 minggu yang lalu. Di kolong jembatan. Kami nggak sempat lihat terakhir kali karena kami lagi di jalan. Mama sekarang di panti sosial, sakit-sakitan. Mas Ragil, nggak tahu di mana. Kabarnya merantau ke luar kota dan nggak pernah kembali. Cila diambil tantenya. Kami sendirian, Mbak. Nggak punya tempat tinggal. Nggak punya uang. Nggak punya siapapun. Aku terdiam. Bapak mertuaku meninggal. Pak Dharma, laki-laki yang duduk di sofa ayahku dengan remote AC di tangannya, meninggal di kolong jembatan sebagai gelandangan. Aku tidak pernah membayangkan ending yang separah itu untuknya. Tapi hidup memang tidak pernah membayangkan dengan baik. Mbak. Winda meraih jeruji pagar dengan tangan gemetar. Mbak, kami nggak minta tinggal di sini. Kami tahu kami nggak berhak. Tapi, Mbak, bisakah Mbak pekerjakan kami? Jadi asisten rumah tangga atau apapun? Kami mau kerja. Kami mau bersih-bersih. Kami mau masak. Mbak, kami janji nggak akan nyusahin. Kami hanya butuh tempat berteduh. Sebentar saja. Aku menatap mereka bergantian. Winda dan Risa, 2 perempuan muda yang dulu ikut tertawa ketika Mas Ragil berkata, daripada dihuni arwah ayahmu. 2 perempuan yang dulu ikut mengepel lantai rumah ayahku tanpa izin. 2 perempuan yang dulu ikut memilih kamar favorit mereka seolah-olah itu hotel. Tapi sekarang mereka bukan lagi musuh. Mereka hanya korban dari keserakahan keluarga mereka sendiri, sama seperti aku. Namun, mengasihani tidak berarti membuka pintu. Win, Riz, kataku pelan. Aku memaafkan kalian. Mata mereka berbinar sesaat. Tapi aku melanjutkan. Aku memaafkan kalian. Tapi kalian tidak bisa masuk ke rumah ini. Winda membeku. Risa berhenti menangis. Ayahku mengajariku bahwa memaafkan itu baik. Tapi melindungi kedamaian rumah sendiri juga wajib. Kalian pernah menjadi bagian dari orang-orang yang merampas kedamaian ini. Bukan hanya rumah ini, tapi kedamaian hatiku saat aku masih berkabung. Kalian ikut mengambil itu dari aku. Sekarang, aku memaafkan. Tapi aku tidak bisa melupakan. Dan rumah ini adalah tempat di mana aku belajar bahwa harga diri tidak bisa ditawar. Kalau aku membiarkan kalian masuk, aku akan mengkhianati diriku sendiri. Winda menunduk. Air matanya menetes ke tanah. Risa menggigit bibir, menahan isak. Aku akan bantu kalian, kataku lagi. Tapi tidak dengan membuka pintu rumah ini. Aku punya teman yang membuka usaha kecil-kecilan. Dia butuh karyawan. Aku akan hubungi dia. Dan aku akan kasih kalian uang untuk makan dan cari kontrakan murah untuk sementara. Tapi setelah itu, hidup kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Aku masuk ke dalam rumah, mengambil amplop berisi uang dari laci meja belajar ayah. Bukan uang banyak, sekitar 1 juta rupiah, cukup untuk mereka bertahan beberapa minggu sambil mencari kerja. Aku juga menuliskan nomor telepon temanku, Mbak Yuni, yang punya konveksi kecil. Aku keluar dan menyodorkan amplop itu lewat celah pagar. Winda menerimanya dengan tangan gemetar.
Dia menatap amplop itu, lalu menatapku. Mbak Putri, terima kasih. Kami nggak pantas. Tidak, kalian tidak pantas. Kataku jujur. Tapi ayahku mengajariku untuk tidak membiarkan sesama manusia mati kelaparan. Sekalipun dia pernah mengkhianatiku. Sekarang pergi. Bangun hidup kalian dari awal. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Winda dan Risa berjalan perlahan meninggalkan pagar rumahku. Mereka berdua menunduk. Bahu mereka bergetar. Aku tidak tahu apakah mereka menangis karena malu atau karena lega. Mungkin keduanya. Aku menutup pagar. Aku kembali ke beranda. Aku duduk di sofa kulit kesayangan ayah, menyesap kopi yang sudah setengah dingin. Di depanku, taman belakang rumah ayah kini tumbuh subur. Bunga-bunga mulai mekar. Kolam koi yang sempat kering sekarang kembali berisi ikan-ikan kecil yang aku beli sendiri. Ayah pasti tersenyum jika melihatnya. Kuburan ayah sudah kering. Hatinya, yang sempat basah oleh duka, kini ikut kering dari air mata. Yang tersisa hanyalah rasa syukur yang dalam, karena aku tidak kehilangan diri sendiri di tengah semua badai ini. Aku tidak tahu di mana Mas Ragil sekarang. Mungkin dia masih hidup di jalanan, atau mungkin dia sudah menyusul bapaknya ke liang lahat. Jujur, aku tidak peduli lagi. Bukan karena hatiku beku, tapi karena aku sudah terlalu lama memberinya ruang di kepalaku. Sekarang ruang itu aku isi dengan hal-hal yang lebih layak. Kenangan tentang ayah, rencana untuk masa depanku, dan secangkir kopi hangat di pagi hari. Rumah ini tidak lagi menjadi rumah gentayangan. Rumah ini adalah istanaku. Dan aku adalah ratunya, bukan ratu yang kejam, tapi ratu yang tahu kapan harus mengampuni dan kapan harus menutup pintu. Winda dan Risa akan baik-baik saja atau tidak, itu bukan urusanku lagi. Aku sudah memberi mereka pancing, bukan ikan. Sekarang terserah mereka mau memakainya atau menjualnya untuk makan sehari. Aku menyesap kopiku. Di luar, matahari mulai condong ke barat, menyinari rumah megah peninggalan ayah dengan cahaya keemasan. Kuburan ayah sudah kering. Hati pun reda. Dan cerita ini, cerita tentang seorang putri yang tidak rela rumahnya direbut, berakhir bukan dengan ledakan amarah, tapi dengan secangkir kopi yang dingin di beranda yang tenang.